Samurai Warrior pernah berada di posisi yang sangat kuat. Di masanya, franchise ini bukan cuma sekedar game Musou, tapi juga representasi bagaimana sejarah Jepang diterjemahkan ke dalam gameplay yang bombastis, penuh karakter ikonik, dan pertarungan skala besar yang bikin nagih. Bagi banyak pemain, Samurai Warriors adalah pintu masuk ke dunia perang era Sengoku. Nama-nama seperti Oda Nobunaga, Yukimura Sanada, hingga Tokugawa Ieyasu bukan cuma tokoh sejarah, tapi karakter game yang punya gaya bertarung, kepribadian, dan cerita masing-masing. Disinilah Samurai Warrior terasa beda dari musuh lain. Namun seiring waktu, sesuatu mulai berubah. Gameplay yang dulu terasa segar mulai terasa berulang, eksperimen demi eksperimen dilakukan, tapi tidak semuanya berjalan mulus. Alih-alih menemukan arah baru yang jelas, Samurai Warriors justru perlahan kehilangan identitasnya yang dulu membuatnya begitu ikonik. Dan di video ini, kita akan membahas perjalanan panjang Samurai Warriors. Bukan cuma soal seri mana yang terbaik, tapi bagaimana franchise ini dibangun, mencapai masa kejayaannya, lalu sampai di titik di mana banyak fans mulai bertanya sebenarnya Samurai Warrior mau dibawa kemana. Ini adalah cerita tentang musuh Jepang yang ikonik, dan bagaimana sebuah franchise besar bisa tersesat di tengah usahanya untuk bertahan. Koei yang saat itu udah sukses besar lewat dinasti Warrior menyadari bahwa mereka memiliki formula musuh yang kuat, tetapi belum menyentuh potensi sejarah Jepang sendiri. Dari sinilah ide Samurai Warriors muncul bukan sebagai tiruan, melainkan sebagai interpretasi baru dengan identitas budaya yang jauh lebih dekat bagi pasar domestik Jepang. Berbeda dengan dinasti Warrior yang berfokus pada perang besar Tiongkok dengan skala konflik masif, Samurai Warriors memilih pendekatan yang lebih personal. Era Sengoku dipenuhi oleh klan, konflik internal, pengkhianatan, dan ambisi pribadi. Hal ini membuat cerita Samurai Warriors terasa lebih emosional dan dramatis, bukan sekedar perang antar faksi besar. Identitas inilah yang langsung membedakan Samurai Warriors dari musuh lainnya. Dari sisi presentasi, Samurai Warriors sejak awal menanamkan nuansa Jepang yang kental, musik tradisional yang dipadukan dengan rock modern, desain kastil dan desa khas Sengoku, serta visual karakter yang mencerminkan legenda Jepang membuat atmosfernya terasa unik. Pemain tidak hanya bertarung, tetapi seolah masuk ke dalam versi fantasi dari sejarah Jepang. Karakter menjadi elemen kunci dalam membangun daya tarik Samurai Warriors. Oda Nobunaga digambarkan sebagai sosok dingin dan ambisius, sementara Yukimura Sanada tampil dengan simbol kehormatan dan semangat juang. Setiap karakter tidak hanya berbeda senjata, tapi juga memiliki kepribadian yang kuat, membuat pemain punya ikatan emosional dengan pilihan mereka. Secara gameplay, Samurai Warriors masih membawa inti musuh klasik, yaitu mengalahkan ratusan musuh di medan perang luas. Namun fokusnya terasa lebih beda pada pergerakan cepat, kontrol arena, dan duel antar perwira. Tempo pertarungan yang sedikit lebih agresif membuat Samurai Warriors terasa lebih intens dan langsung dibanding pendahulunya. Di titik inilah fondasi Samurai Warriors terbentuk dengan jelas. Ia bukan sekedar dinasti warrior versi Jepang, melainkan franchise dengan karakter, atmosfer, dan identitas sendiri. Sebuah awal yang kuat dan untuk sementara waktu arah yang sangat jelas. Samurai Warriors 2 sering dianggap sebagai titik di mana franchise ini mencapai bentuk paling solidnya. Semua fondasi yang dibangun di game pertama disempurnakan dengan lebih rapi, lebih berani, dan lebih percaya diri. Dari gameplay, presentasi, hingga struktur cerita, Samurai Warriors 2 terasa seperti franchise yang benar-benar tahu kekuatannya sendiri. Skala perang terasa lebih hidup, medan pertempuran lebih luas, jumlah unit musuh lebih padat, dan dinamika antar perwira terasa lebih signifikan. Pemain tidak hanya sekedar membersihkan map, tapi juga dituntut untuk membaca situasi perang, melindungi sekutu penting, dan mengambil keputusan cepat yang memengaruhi jalannya pertarungan. Karakter-karakter Samurai Warriors 2 semakin ikonik. Banyak tokoh yang sebelumnya terasa sederhana, kini mendapat pendalaman karakter yang lebih kuat. Yukimura Sanada misalnya, benar-benar diposisikan sebagai simbol loyalitas dan keberanian. Sementara Oda Nobunaga semakin ditegaskan sebagai figur ambisius yang tak ragu mengorbankan apapun demi tujuannya. Hubungan antar karakter mulai terasa seperti potongan drama sejarah, bukan sekedar latar belakang. Sistem gameplay juga mengalami penyempurnaan yang signifikan.
Kontrol terasa lebih responsif, combo lebih fleksibel, dan gaya bertarung tiap karakter semakin berbeda satu sama lain. Inilah momen di mana Samurai Warriors benar-benar memberikan ruang bagi pemain untuk mengekspresikan gaya bermain mereka, meskipun masih berada dalam kerangka Musou klasik. Dari sisi atmosfer, Samurai Warriors 2 punya keseimbangan yang pas antara epik dan emosional. Musik mengiringi pertempuran dengan intensitas yang tinggi, tetapi tetap memberi ruang bagi momen-momen dramatis dalam cerita. Perang tidak lagi hanya terasa megah, tapi juga memiliki bobot naratif yang jelas. Disinilah Samurai Warriors berada di puncaknya. Identitas jelas, gameplay solid, dan basis fan yang kuat. Namun justru dari titik tertinggi inilah tantangan terbesar mulai muncul. Bagaimana sebuah franchise Musou bisa terus berkembang tanpa terjebak dalam pola yang sama. Setelah mencapai puncaknya, Samurai Warriors masuk ke fase yang lebih sulit. Tantangan utamanya bukan lagi membangun identitas, melainkan mempertahankannya. Samurai Warriors 3 hadir dengan niat membawa penyegaran, namun juga memperlihatkan masalah klasik franchise Musou, yaitu sulitnya berinovasi tanpa merusak formula yang sudah ada. Peralihan ke platform baru, khususnya lewat Samurai Warriors 3 di Wii, membawa perubahan teknis yang cukup terasa. Beberapa aspek visual dan skala pertempuran terasa berbeda dibanding pendahulunya. Meski masih mempertahankan inti Musou, banyak pemain mulai merasakan bahwa pengalaman bermainnya tidak lagi sekuat sebelumnya, terutama bagi fans yang terbiasa dengan intensitas Samurai Warriors 2. Samurai Warriors 4 kemudian mencoba memperbaiki arah dengan memperluas cerita dan memperkenalkan sistem story mode yang lebih bercabang. Fokus pada klan dan hubungan antar karakter memberi ruang naratif yang lebih besar. Di atas kertas, ini adalah langkah yang maju. Namun di sisi lain, gameplay Musou yang itu-itu aja mulai terasa semakin jelas. Repetisi menjadi isu yang sulit dihindari. Map yang terasa mirip, objektif yang terus berulang, dan struktur misi yang hampir selalu sama membuat pengalaman bermain kehilangan kejutan. Bagi pemain baru, Samurai Warriors masih terasa seru. Tapi bagi fans lama, muncul perasaan bahwa franchise ini mulai berjalan di tempat. Eksperimen yang dilakukan Koei Omega Force di fase ini sebenarnya menunjukkan usaha untuk bertahan. Penambahan karakter, variasi cerita, dan penyesuaian sistem bukanlah langkah yang malas. Masalahnya, perubahan tersebut lebih bersifat komestik daripada fundamental. Musou tetap menyenangkan, tapi tidak lagi terasa segar. Di titik ini, Samurai Warriors belum bisa disebut gagal. Namun, tanda-tanda kelelahan sudah mulai terlihat. Sebuah franchise yang dulu terasa penuh arah, kini mulai mencari jalannya kembali. Dan keputusan besar pun tak terhindarkan. Samurai Warriors 5 hadir sebagai keputusan besar yang penuh risiko. Setelah bertahun-tahun bergulat dengan repetisi dan kelelahan formula, Koei memilih jalan yang tidak setengah-setengah, yaitu reboot. Bukan sekedar sequel lanjutan, tetapi upaya untuk memulai ulang Samurai Warriors dengan arah dan wajah yang baru. Perubahan paling mencolok langsung terlihat dari gaya visualnya. Samurai Warriors 5 mengadopsi art style cel shade yang jauh lebih bergaya anime dan modern. Desain karakter dibuat lebih muda, lebih ramping, dan lebih ekspresif. Bagi sebagian pemain, ini terasa segar dan berani. Namun bagi fans lama, perubahan ini justru terasa menjauh dari nuansa epik dan berat yang dulu menjadi ciri khas Samurai Warriors. Dari sisi cerita, fokus dipersempit secara signifikan. Samurai Warriors 5 lebih menekankan konflik antara Oda Nobunaga dan Akechi Mitsuhide. Alih-alih menyajikan panorama luas era Sengoku seperti seri sebelumnya, pendekatan ini membuat narasi terasa lebih personal dan terarah. Tetapi sekaligus mengorbankan banyak karakter dan peristiwa besar yang dulu menjadi daya tarik utama franchise ini. Gameplay di Samurai Warriors 5 sebenarnya lebih halus dan modern. Sistem combat terasa lebih cepat, animasi lebih mengalir, dan efek pertarungan lebih dramatis. Namun di balik peningkatan teknis tersebut, banyak pemain merasa kontennya justru berkurang. Jumlah karakter playable yang lebih sedikit dan map yang terasa terbatas menimbulkan kesan bahwa reboot ini belum sepenuhnya matang. Reaksi komunitas pun terbelah. Ada yang melihat Samurai Warriors 5 sebagai awal baru yang dibutuhkan franchise ini. Ada juga yang merasa Koei terlalu jauh meninggalkan identitas lamanya demi mengejar pemain baru.
Dan disinilah dilema terbesar Samurai Warriors muncul. Bertahan dengan formula lama yang melelahkan atau berubah dengan resiko kehilangan jati diri. Samurai Warriors 5 bukan game yang buruk, namun ia adalah simbol kebingungan arah. Sebuah reboot yang berani, tapi juga menunjukkan betapa sulitnya membawa franchise musuh legendaris ke era modern tanpa mengorbankan esensinya. Di titik ini, ketika main series Samurai Warrior mulai terasa goyah arahnya, Koei sebenarnya nggak diam. Mereka mencoba berbagai cara untuk menjaga nama Samurai Warriors tetap hidup. Salah satunya lewat spin-off dan ekspansi konten yang menyasar pasar berbeda. Ini bukan soal serakah, tapi lebih ke usaha bertahan di genre yang mulai stagnan. Beberapa spin-off mencoba keluar dari formula musuh klasik. Ada yang mengubah fokus ke karakter tertentu, ada juga yang menggabungkan Samurai Warriors dengan franchise lain. Secara ide, ini terdengar segar, tapi di eksekusinya banyak yang terasa seperti eksperimen setengah matang. Bukan karena gamenya buruk, tapi karena identitas Samurai Warriors jadi semakin kabur. Di sisi lain, DLC juga mulai mengambil peran besar. Tambahan karakter, cerita sampingan, sampai skenario alternatif seringkali terasa lebih menarik daripada cerita utama gamenya sendiri. Ini ironis, karena justru di konten tambahan inilah kita melihat potensi yang seolah-olah ide bagusnya datang terlambat. Masalahnya, spin-off dan DLC ini tidak pernah benar-benar menyatukan arah franchise. Masing-masing berdiri sendiri, punya konsep sendiri, dan tidak membentuk visi jangka panjang. Akibatnya, pemain lama bingung harus mengikuti yang mana. Sementara pemain baru merasa franchise ini terlalu terpecah untuk diikuti dari nol. Dan disinilah terlihat jelas bahwa Samurai Warrior sedang berada di fase mencoba semua kemungkinan. Bukan karena mereka kehabisan ide, tapi karena mereka belum menemukan satu arah kuat yang bisa menyatukan semuanya kembali. Spin-off dan DLC jadi semacam cermin. Banyak potensi, tapi tanpa kompas yang jelas. Dan semua ini membawa kita ke satu pertanyaan besar. Apa sebenarnya warisan Samurai Warriors hari ini? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap genre Musou dan game action sejarah Jepang secara keseluruhan? Samurai Warriors meninggalkan jejak yang tidak kecil di dunia game action. Ia membantu mempopulerkan genre Musou, memperkenalkan sejarah Jepang ke audiens global, dan membuktikan bahwa perang skala besar bisa dikemas dengan gaya yang menghibur. Bagi banyak pemain, Samurai Warriors bukan sekedar game, tapi pintu pertama mengenal era Sengoku. Warisan terbesarnya terletak pada karakternya. Tokoh-tokoh sejarah seperti Oda Nobunaga, Yukimura Sanada, dan Mitsuhide Akechi berubah menjadi figur pop culture yang dikenang lewat game. Samurai Warriors memberi mereka wajah, suara, dan kepribadian, membuat sejarah terasa lebih hidup dan mudah diakses oleh generasi baru. Namun, perubahan zaman tidak pernah menunggu. Di era game modern yang menuntut kedalaman sistem, variasi gameplay, dan narasi yang kuat, formula Musou mulai terasa ketinggalan. Apa yang dulu memikat karena skalanya, kini harus bersaing dengan game action yang lebih kompleks dan lebih menantang. Samurai Warriors kini berada di persimpangan. Franchise ini belum mati, tetapi juga belum menemukan arah yang benar-benar jelas. Reboot di Samurai Warriors 5 menunjukkan keberanian untuk berubah, namun juga memperlihatkan betapa rapuhnya keseimbangan antara inovasi dan identitas. Masa depan Samurai Warriors sangat bergantung pada satu hal, keberanian untuk berevolusi tanpa melupakan akarnya. Jika Koei mampu menemukan titik temu antara kedalaman gameplay modern dan jiwa Musou klasik, Samurai Warriors masih punya peluang untuk bangkit kembali. Pada akhirnya, Samurai Warriors adalah cermin dari genre Musou itu sendiri. Ia pernah berjaya, pernah tersesat, dan kini menunggu langkah berikutnya. Apakah ia akan bangkit kembali atau hanya dikenang sebagai legenda masa lalu? Waktu yang akan menjawab. Samurai Warriors adalah bukti bahwa sebuah franchise bisa berjaya lalu kehilangan arah tanpa benar-benar mati. Perjalanannya penuh eksperimen, keputusan besar, dan dilema yang masih terasa sampai sekarang. Kalau kalian menikmati bahasan franchise game seperti ini, jangan lupa dukung channel ini. Tulis di kolom komentar franchise apa lagi yang menurut kamu layak dibedah sedalam ini. Dan sampai ketemu di video berikutnya.